Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Sehat-sehat kabar kabeh ya lur ya. Sekeluarga semua sehat ya, dan semoga rezeki kalian semakin melimpah ruah, amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Usaha memang tidak mengkhianati hasil, tapi hasil yang mengkhianati usaha. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film yang tentunya kalian sudah sangat familiar, bukan? Tapi tenang, lambenya Cak Icang selalu membuat film menjadi seru. Bergenre action kriminal drama, film ini berjudul Baby Driver tahun 2017. Mengisahkan seorang anak muda yang berprofesi sebagai supir khusus geng perampok. Skillnya nggak kaleng-kaleng lur, dan dia tidak pernah tertangkap polisi. Namun konflik terjadi ketika orang-orang tersayang dari anak muda ini terancam bahaya. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung kita ke requestan pesan terkutuk dari dulurku Yurama ya Cak. Titip pesan buat diriku di masa depan, tolong bilangin kalau ibu ngomong itu didengerin, jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tadi ibu ngasih nasihat, kata dia apa ya, bentar lupa, tak tanyain dulu loh. Tak antemi loh awak mulur, udah baca panjang-panjang malah lupa blok. Monggo skecaken. Baby adalah seorang supir yang sangat handal dengan setelan kacamata hitam dan selalu mendengarkan musik. Baby menjadi supir dari geng perampok yang dinahkodai oleh pria bernama Doc. Setiap misinya, Doc selalu mengganti-ganti anggota perampoknya. Namun hanya Baby saja anggota tetap sebagai supir. Hari itu Baby dan 3 anggota perampok lainnya, yaitu Buddy, kekasihnya Darling, dan juga Griff. Seperti biasa mereka akan merampok sebuah bank yang situasinya sudah mereka analisis jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika 3 temannya sedang merampok, sambil menunggu Baby pun mendengarkan lagu dan asyik sendiri. Namun saat teman-temannya kembali dan alarm darurat polisi menyala, disitulah Baby auto serius mengepot-ngepotkan mobilnya. Seakan-akan polisi hanyalah bocil yang naik mobil-mobilan anak, karena dia adalah kunci utama kesuksesan geng perampok. Dan inilah Baby, si pengemudi. Setelah pekerjaannya selesai dan berhasil menggasak $200.000 atau sekitar 3M rupiah lur, mobil-mobil polisi masih mengitari kota untuk mencari mobil merah. Sedangkan Baby sudah membeli kopi ABC untuk teman-temannya di markas rahasia mereka yang berada di gedung terbengkalai. Griff yang merupakan anggota baru bertanya ke sang bos Doc, kenapa Baby bisa masuk ke dunia kriminal kelas kakap seperti itu? Karena wajahnya culun, selalu mendengarkan musik, bahkan sangat-sangat jarang berbicara. Sampai-sampai Griff mengira Baby anak terbelakang. Saking muaknya Griff sampai mengisengi Baby karena dia nggak terima Baby dapat bayaran yang sama, padahal hanya berada di belakang setir dan jauh dari bahaya. Akan tetapi Griff mengakui ketangguhan Baby karena dia tidak bergeming meskipun diganggu. Dan yang terpenting, skill menyetirnya sangatlah dewa. For God's sakes, Griff, leave the kid alone. What are you listening to? Music. That's right, you tell him, baby. Please, baby. Gonna get blood on your hand. You're either hard as nails or scared. Setelah Buddy, Darling, dan Griff pulang, Doc memberikan HP baru untuk misi berikutnya dan hanya memberikan segepok uang untuk Baby. Karena ternyata lur, Baby berhutang sangat banyak kepada Doc dan Baby harus melakukan satu perampokan terakhir untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Hutang apa itu, Cak? Sabar dong, nanti ada penjelasannya lur. Sesampainya di rumah, Baby hanya tinggal bersama ayah angkatnya yang tuli dan bisu bernama Joseph. Baby pun menyimpan uang di tempat biasa, yaitu di bawah lantai yang ditutupi oleh karpet. Joseph tahu Baby bekerja dengan geng perampok, bahkan sosoknya tersebar di berita sebagai buronan karena telah merampok. Dan Baby berjanji jika dia harus melakukan 1 kali perampokan lagi, lalu akan bekerja normal seperti warga sipil lainnya.
Di lain sisi, Baby juga hobi mengulik-ngulik musik dan menciptakan lagunya sendiri, di mana itu berasal dari suara apapun yang direkamnya, Lur. Contohnya, seperti percakapan para anggota perampok di markas tadi. One more job and I'm done. One more job and we're straight. Dari sekian banyak lagu ciptaannya, ada satu rekaman yang tidak pernah dia dengarkan lagi, yaitu rekaman suara nyanyian ibunya. Hari itu Baby mampir ngopi ke kafe bernama Bo, dan dia melihat mbak-mbak cantik yaitu Deborah, yang ternyata adalah karyawan baru di sana. Deborah juga hobi mendengarkan musik, dan saat itu dia menyanyikan lirik lagu yang ada kata-kata baby-babynya. Baby yang tertarik pun merekam suaranya. Mereka berdua sempat ngobrol, dan Baby mengatakan jika dia bekerja sebagai supir. Setelah mengetahui judul lagu yang dinyanyikan Mbak Deborah, Baby pun segera membeli lagu tersebut dan menyanyikannya di rumah. Baby, oh baby, and I can't stop loving you. And you squeeze me real tight. Tak lama kemudian Doc pun menelpon, dan itu adalah misi perampokan yang baru. Saat itu juga Baby langsung datang ke markas dengan tim barunya, yaitu Bets, Eddie, dan JD. Jelas mereka bertiga juga meragukan kemampuan Baby, ya kan? Apalagi dia selalu mendengarkan musik. Lalu Doc menjelaskan jika Baby menderita tinnitus atau telinga berdenging akibat kecelakaan dengan orang tuanya saat masih kecil, dan Baby mendengarkan musik untuk meredam denging di telinganya. Doc juga menceritakan ke Bets bagaimana pertemuannya dengan Baby dahulu. Usut punya usut, ternyata Baby sudah menjadi pembalap liar sejak kecil dan tak pernah tertangkap polisi karena begitu edan dalam menyetir. Sampai suatu hari Baby mencuri mobil yang ternyata itu milik Doc dengan banyak ganja di dalamnya. Mobil itu pun dibuang begitu saja untuk menghindari polisi, dan seluruh ganja di dalamnya pun lenyap. Doc yang terkagum-kagum melihat kemampuannya akhirnya merekrut Baby, dan mau nggak mau Baby pun ikut bergabung untuk mengganti seluruh kerugian ganja yang telah lenyap. The kid, he's still got a hum on the drum, plays music to drown it out. He stole my Mercedes. Since he's been paying me back, he's also... Setelah Doc menjelaskan rencana mereka untuk misi kali ini, meski terkesan tidak mendengarkan, ternyata Baby mengingat semua arahan dengan sangat-sangat detail, tepat, dan jelas. Keesokan paginya, Baby dan kawan-kawan pun segera OTW ke TKP dan akan mencuri uang dari truk baja yang mengirim uang. Dengan menggunakan topeng, Bets, Eddie, dan JD langsung menggasak uang-uang itu. Akan tetapi seorang polisi tewas akibat dibunuh oleh Bets. Lalu ketika Baby tancap gas, kebetulan ada tentara yang melihat perampokan mereka tadi dan terus mengejar. Karena jalanan macet, mereka pun nyolong mobil emak-emak di depan. Dan begitu sampai di parkiran gedung, seperti biasa Baby and the gang ganti mobil yang sudah disiapkan. Lagi-lagi misi perampokan itu berhasil, dan sesuai janji, Doc menganggap seluruh hutang Baby sudah lunas. Namun Baby masih memiliki tugas terakhir, yaitu melenyapkan seonggok mobil dengan mayat JD di dalamnya, Lur. Karena ternyata senapan JD ketinggalan di mobil pertama, yang mana cepat atau lambat identitasnya akan segera diketahui, dan Bets langsung membunuh JD atas perintah dari Doc. Mobil itu pun langsung diremukan ke tempat mobil rongsokan. Entah mayat JD dibuang kemana oleh Baby. Saat itu Baby kembali teringat dengan ibunya yang seorang penyanyi dan memberikan iPod sebagai hadiah ultahnya yang selalu dipakai Baby hingga sekarang. Akan tetapi rumah tangga orang tuanya semakin berantakan. Mereka sering bertengkar di rumah, bahkan sampai meninggal kecelakaan akibat adu mulut di dalam mobil. Dari sana Baby pun datang ke kafe langganan yaitu Bo dan bertemu kembali dengan Deborah.
Setelah itu mereka ngobrol ngalor ngidul semakin nyambung dan akhirnya Baby pun mengajak Deborah jalan-jalan berdua. Mereka pun pergi ke tempat laundry Deborah untuk mengambil cuciannya dan dia bertanya-tanya tentang kehidupan Baby. Baby menceritakan jika kedua ortunya sudah meninggal karena kecelakaan. Dia hidup bersama ayah angkatnya, punya masalah pendengaran dan bekerja menjadi seorang supir namun sudah resign. Sayangnya pertemuan mereka tidak bisa terlalu lama karena hari itu Deborah ada 2 shift kerja. Namun Baby merasa sangat bahagia bukan hanya karena terlepas dari belenggu pekerjaan kotor dan kriminal, tapi juga karena hubungan dengan Deborah yang semakin dekat. I miss her. I'm sorry. I'm not working. You're not driving anymore? No. The finest wine in the dining of all the wines. That is nice. Sesampainya di rumah, Baby mengatakan ke Joseph jika dia sudah berhenti merampok. Sesuai saran dari Joseph, Baby pun akhirnya melamar pekerjaan halal yaitu menjadi kurir pizza. Memang uangnya nggak seberapa lur, tapi menurut Joseph, apa yang dikerjakan Baby sekarang bisa membuat banyak orang senang karena biasanya mereka memesan pizza untuk berpesta. Tak lupa Baby juga mengajak Deborah kencan menggunakan mobil sewaan mewah dan makan di restoran mewah, tentunya menggunakan tabungan hasil rampok. Whoa, that was fast. Namun saat akan membayar makanan, ternyata pesanan mereka sudah dibayar oleh seorang pria yang tak lain tak bukan adalah Doc. Melihat mantan bosnya, Baby pun pamit sebentar dan menemui Doc di luar gedung. Doc mengatakan jika seluruh hutang Baby memang sudah lunas, tapi bukan berarti Baby tidak lanjut kerja dengannya. Doc tahu Baby bekerja sebagai kurir pizza dan dia menawarkan untuk bekerja menjadi supir rampok lagi karena sekarang Baby bisa mendapatkan bagi hasil secara utuh. Dengan belak-belakannya, Doc mengatakan jika Baby adalah jimat keberuntungannya karena dia tidak pernah menggunakan tim perampokan yang sama berturut-turut, namun hanya Baby sajalah yang selalu menjadi supir di misinya karena paling bisa diandalkan. Mau nggak mau, suka nggak suka, Baby pun menerima tawaran Doc dan kembali terjun ke dunia gelap. Karena Doc mengancam akan membunuh orang yang Baby sayangi jika dia menolak tawarannya. You paid off your debt. Now this is the fun bit, baby. Teach what happens when you say no. Pick your legs and kill everyone you love. I know you've been my driver for every job since we met. So what's it gonna be? Behind the wheel or in the wheel? The first one. Is everything okay, baby? Yeah, it will be. Saat mengantar Deborah pulang, Deborah merasa khawatir dengan Baby yang terlihat gelisah. Baby mengatakan jika dia merasa bukan sosok yang baik bagi Deborah, namun menurut Deborah, Baby adalah sosok yang baik dan berbeda. Setelah berciuman, Deborah pun akhirnya pulang dan di keesokan paginya, Doc langsung menjemput Baby untuk persiapan misi berikutnya. Bukan mentargetkan bank lur, melainkan kantor pos Amerika yang menurut Doc tersimpan banyak uang di dalamnya. Baby diminta membeli perangko sambil menganalisis situasi di dalamnya, seperti berapakah jumlah CCTV, penjaga, karyawan, dan lain-lain, sambil ditemani oleh anak Doc yang masih bocil, agar Baby dianggap omnya dan tidak dicurigai. Karena baru pertama diberi tugas menganalisis situasi seperti ini, jelas Baby kagok dan kelamaan ngeliat sekitar lur. Untungnya si bocil sudah bakat rampok sejak dini, dia bisa menganalisis sekitarnya dengan sangat-sangat cepat. 10 cameras, 8 registers, 2 no bandit glass, 1 armed guard. Are you here tomorrow? Sure am. Working 9 to 5, just like Doc. 10 cameras, 8 registers, 3 open. Malam harinya Baby sempat menelpon Deborah untuk memberitai jika dia harus menjadi supir lagi, tanpa Deborah ketahui jika cememewnya adalah anggota perampok lur. Baby juga mengungkapkan jika suatu hari nanti dia ingin berkendara dengan Deborah ke tempat yang jauh dengan mobil keren yang mahal dan jalan-jalan tanpa rencana apapun. Setelah itu Baby pun pergi ke markas Doc bersama anggota perampokan kantor pos lainnya, yaitu duo kelamut-kelamutan Buddy dan Darling, juga Bats, untuk di-briefing oleh Doc. Di mana targetnya bukanlah uang, melainkan wesel pos atau layanan pengiriman uang. Doc punya kenalan yang memiliki mesin untuk mencairkan wesel menjadi uang. Di kantor pos tersebut terdapat banyak kotak-kotak wesel.
Masing-masing kotak berisi 250 lembar wesel dan masing-masing lembar weselnya seharga $1.000, atau dengan kata lain per kotak wesel sama dengan $250.000. Doc pun mengatur strategi perampokannya dan juga memberikan kacamata khusus yang bisa membutakan CCTV. Money order. They can turn blank ones into green. Darling gets in line, takes her hostage. Shotgun to her head, privacy glasses, blind the CCTV camera. Flip worth up to $1,000. That's $1 mil per box. Malam itu mereka diperintahkan mengambil senjata-senjata baru yang tidak bisa dilacak ke orang-orang kenalannya Doc. Dan karena misi akan dilakukan pagi-pagi, mereka pun harus menginap di markas. Baby dan kawan-kawan langsung OTW ke tempat pengambilan senjata. Lalu Bates yang memang paling brutal, bengis, dan gak punya adab, sempat-sempatnya ngerampok Indomaret cabang Amrik dong. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah mereka di markas pemilik senjata yang sebut saja bosnya Pak Ijo. Baru aja ngobrol-ngobrol, Bates langsung merasa curiga karena tertulis APD di kotak-kotak senjatanya, singkatan dari Departemen Kepolisian, Lur. Lalu yang terjadi. Well, I'm gonna go with the picnic show. Bates menjelaskan jika orang-orang itu memang kenalan Doc, namun dulunya mereka pasti seorang polisi yang mungkin akan membahayakan misi perampokan nanti. Tak lama kemudian seorang musuh yang masih hidup berusaha kabur. Dia pun langsung ditembak secara brutal dan mereka semua segera pergi dari sana dengan membawa banyak senjata. Ketika OTW balik ke markas, Bates yang luwe pun minta Baby berhenti di sebuah kafe yang dilalahnya itu adalah Cafe Bo. Baby menolak dengan berbagai macam alasan, tapi Bates tidak suka keinginannya tidak dituruti, yang akhirnya mereka pun makan sambil ngopi areng di sana. Betapa terkejutnya Deborah melihat Baby yang datang bersama rekan-rekan kerjanya berwajah sangar nan kriminal. Jelas Baby tidak menggubris Deborah sama sekali agar dia tidak dicurigai. Saat itu Buddy sangat emosi dengan Bates karena berusaha mengungkit-ungkit masa lalunya dengan kata-kata kasar dan menusuk hati. Bates yang ikut kepancing emosi karena Deborah bersikap tidak sopan dengannya, berencana membunuh Deborah, namun Baby langsung menghentikannya. You rack up debt, the type of debt that'll make a white man blush. You don't want to see my buddy seeing how relentless he is. I want to take care of the bill, Deborah. Sepulangnya ke markas, Bates berbohong ke Doc jika mereka terpaksa membantai para penjual senjata karena orang-orang itulah yang menembak duluan. Mendengar itu, Doc pun membatalkan misi perampokan kantor pos karena pembunuhan brutal seperti itu pasti akan segera diketahui dan kepolisian akan mengerahkan kemampuan maksimalnya untuk mencari mereka di seluruh penjuru kota. Akan tetapi Baby dan yang lainnya ingin perampokan tetap dilakukan karena udah nanggung ya kan, dan mereka siap mengambil segala resikonya. Pada akhirnya Doc setuju untuk melanjutkan perampokan dan percakapan mereka saat itu diam-diam direkam oleh Baby. We are 24 hours from being descended upon by this entire... Do that. Get ready for this. Do we do this thing or not? Karena misi kali ini sangatlah beresiko dan Baby ingin hidup damai bersama Deborah. Saat jam 2 dini hari, Baby pun berencana kabur dari markas dan pergi ke tempat yang sangat jauh dengan Deborah. Karena itulah satu-satunya cara terbebas dari belenggu ancaman Doc. Akan tetapi niat Baby disadari oleh Buddy dan Bates yang ternyata mereka memergoki rekaman Baby saat pembicaraan tentang perampokan tadi. Baby beralasan jika dia suka merekam pembicaraan secara random untuk dijadikan musik dan hasil-hasil rekamannya ada di rumahnya. Gak pakai lama, gak pakai basa-basi, Bates langsung menyikat Baby hingga pingsan dan mereka juga mengambil rekaman-rekaman milik Baby di rumahnya. Time to make a big boy decision. Do we do this thing or not? Can't. They're at home. We all going somewhere at 2 o'clock in the morning, man. Music, out of the words, songs, mixes. It's just something I do. Wake up, baby! Setelah beberapa rekaman disetel, mereka semua pun sadar jika itu memang hanya sekedar musik belaka.
Doc juga memutar rekaman bertuliskan Deborah, dan kini mereka tahu jika Baby ternyata mengenal mbak-mbak pelayan di Cafe Bo. Akan tetapi Baby memaksa tetap ikut ke dalam misi karena dia tidak pernah cepu ke polisi. Bahkan Deborah juga tidak tahu apa yang dia kerjakan. Now, I'm not slow, I'm fast. I'm your driver tomorrow. I've been on every job since we met. I don't squeal to the cops, I squeal on... Have you been talking to Deborah about us? I don't say nothing. Well, you heard the kid. He's driving. Esok paginya misi pun dijalankan. Sesuai rencana, Buddy dan Darling akan masuk lewat pintu utama, Beth akan masuk lewat pintu barang, sedangkan Baby akan menunggu di belakang sana. Tak lama kemudian mereka bertiga pun keluar dengan membawa tas-tas full berisi wesel pos. Bahkan Beth sampai membunuh seorang satpam begitu saja. Kepanikan pun terjadi karena Baby tidak segera menjalankan mobilnya. Dan Put your on the gas. Move this car. I'm gonna blow your... Drop your weapon. ya, ternyata Baby sudah muak dengan sikap Beth yang tidak berperi kemanusiaan, dan dia pun akhirnya membunuh Beth. Karena di semua misi perampokan, Baby tidak pernah membunuh orang, lur. Begitupun anggota lainnya, kecuali Beth yang selalu membunuh, seperti misi di bank, di misi kali ini, bahkan hampir membunuh Deborah juga ya kan semalam. Polisi-polisi pun berdatangan. Baby, Buddy, dan Darling terpaksa kabur dengan cara berlari. Sampai akhirnya Baby masuk ke sebuah mall untuk nyolong topi, ganti baju, dan ganti kacamata. Tapi tetap saja polisi mengetahui keberadaannya. Baby pun mengambil seonggok obeng yang digunakannya untuk menjebol kaca mobil dan juga menyalakan mesinnya. Namun, yang terjadi... This is all your... Bisa-bisanya mobil Baby menabrak mobil Buddy yang akan kabur dong. Dan naasnya Darling diberondong peluru oleh polisi. Buddy yang murka kekasihnya tewas langsung menembaki polisi. Juga berusaha membunuh Baby yang dianggap menjadi penyebab segala kekacauan. Untungnya Baby berhasil kabur sambil membawa tas berisi wesel dan ngerampok mobil emak-emak kayak di GTA. Namun Baby yang baik hati tetap mengembalikan tas milik wanita itu. Sorry, ma'am. Dari sana Baby segera pulang ke rumahnya yang sudah hancur berantakan untuk mengambil uang simpanan dan membawa Joseph pergi dari sana. Dengan terpaksa Baby harus meninggalkan Joseph di sebuah panti jompo dan tak lupa memberitahu petugas di sana kebiasaan Joseph melalui rekaman suara. Setelah itu Baby pergi ke Cafe Bo yang ternyata Buddy masih selamat dan sudah menunggu di sana, lur. Gak pakai lama Buddy pun langsung menodongkan pistolnya, yang untungnya seorang polisi tiba-tiba datang ke kafe tersebut untuk numpang WC. Lalu ketika Baby dan Deborah akan dibunuh, mbak-mbak pelayan lainnya pun datang, yang mana itu mengalihkan perhatian Buddy. Dan Let's play. How you two doing tonight? We're doing just fine. I have to go. No, I'm coming with you. You can't keep running, baby! There's no escape! Atlanta Police Department. You want... setelah merampas mobil mas-mas kacrut, Baby membawa Deborah ke markas terlebih dahulu. Yang tentunya Deborah pun terkejut-kejut melihat skill ngepot dari Baby, ya kan? Tujuan Baby ke sana adalah untuk meminta rekaman-rekaman miliknya dan akan memberikan satu tas berisi wesel ke Doc sebagai gantinya. Doc yang merupakan bos sekaligus teman meminta Baby segera mengambil rekaman-rekamannya dan kabur ke tempat yang jauh bersama Deborah, juga memberikan mereka tas berisi uang sebagai bekalnya. Doc berpesan jika mereka harus saling percaya satu sama lain dan tetap waspada karena Baby sudah menjadi buronan. Lalu ketika mereka turun ke parkir basement, anggota-anggota penjual senjata yang ingin membalas dendam langsung dihabisi oleh Doc, namun dia juga terkena tembakan secara fatal. Tak lama kemudian seonggok mobil polisi pun datang, yang ternyata itu adalah Buddy. Dia langsung menabrak Doc hingga tewas dan untungnya Baby berhasil menghindar.
Baby dan Deborah pun segera masuk ke mobil. Kejar-kejaran akhirnya terjadi. Mana awal-awal Dipur ngatret lagi sama Baby. Ketika Buddy berhasil dikecoh, mereka berdua pun keluar dari mobil untuk memancingnya. Lalu, yang terjadi... Baby mengira Buddy sudah tewas, namun ternyata dia keluar dari mobil tepat sebelum terjatuh. Buddy yang begitu murka dan sangat dendam akan membunuh Deborah agar Baby merasakan hal yang sama, yaitu kehilangan orang tersayang. Tapi tiba-tiba... You did good, kid. Pada akhirnya Buddy pun tewas. Baby yang terbangun dari pingsannya sudah berada di dalam mobil dengan Deborah yang menyetir sambil mendengar rekaman suara ibu Baby. Namun saat akan melewati perbatasan, polisi sudah mengepung jembatan tersebut, Lur. Baby tahu dia tidak akan bisa kabur lagi, yang akhirnya Baby pun menyerahkan diri demi keselamatan Deborah. You don't belong in this world. I'm not happy when I try to fake Sunday morning. Baby akhirnya dipenjara, sementara persidangan dilakukan untuk menentukan hukuman yang pantas baginya. Para saksi pun diundang seperti pegawai kantor pos, emak-emak yang dicolong mobilnya, termasuk Deborah dan Joseph. Mereka semua memberi keterangan jika Baby sebenarnya adalah orang yang baik, namun dia harus terjebak dalam dunia gelap. Contohnya Baby yang mengembalikan tas emak-emak juga mengucapkan maaf, dan pegawai kantor pos yang diselamatkan hidupnya oleh Baby. Hakim pun akhirnya memutuskan jika Baby akan didakwa 25 tahun di penjara federal dan memiliki kesempatan sidang bebas bersyarat setelah 5 tahun menjalani masa tahanan. It was never his fault. He's got a good heart. Like he was warning me, somehow telling me not to go inside. Purse right at me. Said I'm sorry. I believe the defendant is of good character. To 25 years and after 5 years served. Hari demi hari pun dilalui Baby sebagai narapidana. Dia juga mendapatkan foto-foto jalan, juga surat dari Deborah. Deborah yang tahu nama asli Baby adalah Miles masih belum terbiasa mendengarnya saat di pengadilan. Deborah akan dengan sabar menunggu hari di mana mereka bisa berdua kembali menikmati jalanan dan musik. Singkat cerita 5 tahun kemudian, karena telah berperilaku baik, alhamdulillahnya Baby dibebas bersyaratkan, di mana Deborah sudah menunggunya dengan mobil klasik mewah untuk menikmati hidup berdua bersama Baby. Day when it's just us, music, and the road. I still can't get used to the fact that your real name. See you later, baby. All my love, Deborah. Buyar, sangat-sangat epik sekali film perampokan satu ini ya kan, Lur? Bayangin aja kalau kurir-kurir COD Indonesia punya skill kayak Baby semua. Wah, dikepotin itu mukanya emak-emak yang gak mau bayar ya kan? Assalamualaikum.